Salam, selamat pagi. Ya, saya percaya saya pujian tadi bahwa kita menikmati kuasa Tuhan. Amin. Siapa di minggu-minggu ini yang tidak menikmati kasih Tuhan, yang tidak menikmati? Siapa yang menikmati kasih Tuhan? Oh, haleluya. Ya. Keluarganya Pak Resa jelas, ya. Bapak Ibu, hari Rabu ya, hari Rabu, Kris ini sama temannya dibonceng temannya, ya, mengalami kecelakaan. Ya, pada umumnya yang sering itu yang digonceng itu yang parah, gitu kan. Tapi ini justru yang gonceng, yang parah, bukan parah saja, tapi meninggal. Tapi puji Tuhan, Kris ada nggak terjadi apa-apa. Ini semua karena perlindungan Tuhan, semua karena kuasa Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kalau saya lihat keluarganya Bu Karno ini, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu Mbak Rizka ini juga operasi pertolongan Tuhan yang terjadi dan semua. Jadi tidak ada alasan, saya cuma mengingatkan, ayo volumenya kepada Tuhan semakin ditambah, ya, karena saya percaya hanya keluarga Pak Resa, tapi kita semua menikmati seperti itu. Amin. Ya, kita boleh dalam kondisi sehat ini juga semua karena Tuhan. Nanti kita berdoa buat rekan-rekan kita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Ada Pak Nanang, ada Bu Bin, ya, juga Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu yang sudah lama bersama dengan GBI Bukit Sion mungkin kenal namanya Pak Renner, kenal ya? Ya, hari ini tadi dapat informasi agak kritis karena pendarahan di otak. Ya, kita dukung dalam doa juga, ya, dukung doa juga di posisi di Sumbawa, ya, posisi di Sumba Timur apa barat, lupa saya, di Waika Bubak itu berarti Sumba Timur, ya. Kita berdoa karena kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu. Ya, kita akan berdoa dulu buat rekan-rekan kita yang sakit, ya, Pak Renner, Pak Nanang, ada Bu Bin. Tuhan Yesus, kami kembali, kami mau dipenuhi dengan kuasa-Mu yang mendatangkan mujizat. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini ada Pak Nanang, ada Bu Bin, bahkan ada Pak Renner di Sumba sana. Tuhan, Engkau berkarya, nyatakan kuasa-Mu. Mungkin yang lain Tuhan yang tidak kami ketahui daripada rekan-rekan kami saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sembuh dalam nama Yesus. Setiap urat saraf dalam nama Yesus. Bahkan setiap organ tubuh yang tidak normal di dalam nama Yesus. Tuhan, setiap yang rusak, Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Renner saat ini yang dalam kondisi kritis, Tuhan, Engkau menjamah. Pembuluh darah di otak boleh diciptakan yang baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama kuasa-Mu yang tak terbatas itu terjadi, menjamah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atas mereka dalam kehidupan Nanang, Bu Bin, Pak Renner, mungkin juga yang lain yang tidak kami ketahui dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Bapak Ibu, temanya tetap kunci kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Subtemanya yaitu bagaimana kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Banyak orang tahu, banyak orang mengerti, tapi juga banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya. Bapak Ibu pernah makan makanan yang enak, ya, ya. Kira-kira apa yang menjadi kesukaan kita? Setiap makan itu mesti lebih enak gitu rasanya. Sambal teri, ya, sambal teri ya wis. Ya. 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 Tapi banyak orang yang tidak bisa goreng teri.
Kadang kegosongan, akhirnya pahit sambal terinya. Kadang masih mentah, sehingga diulek, nggak penyet. Ya. Tapi kita mau bahwa kita suka, tapi kita bisa buat. Amin. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan mendatangkan semuanya, tapi kita tahu caranya bagaimana kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Amin. Ya, kita jangan cuma tahu, tapi kita bisa menciptakan hal itu. Ya, multimedianya. Oke, hidup dalam kuasa Tuhan. Kita baca dulu di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ya. Matius 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Di sana ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dengan cerita ini, kita percaya kita tahu persis. Kita tahu bahwa cerita ini bahwa di sana di saat Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes muridnya Tuhan Yesus, Pembaptis yang membuka jalan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dan kemudian di sana dia melakukan baptisan kepada orang yang percaya di sana kepada Allah. Kemudian datanglah Yesus, ya, kadang minta dibaptis. Bapak Ibu, baptisan itu memang sakramen. Artinya sakramen itu yaitu suatu keputusan pribadi dengan Tuhan. Ya, di GBI itu cuma ada 2 sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Kalau di yang lain itu ada sampai yang 7, termasuk ada sakramen pengurapan orang mati. Ya. Kalau di GBI bukan ya, cuma 2. Kenapa? Karena itu berurusan dengan Tuhan. Keputusan-keputusan yang ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap keputusan yang kita lakukan itu mesti ada sebuah tindakan. Di saat Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk minta dibaptis di sana, sebetulnya bukan cara di sana. Walaupun kita di GBI menetapkan caranya dibaptis harus diselam, karena diambil dari bahasa aslinya yang pertama, yaitu dari kata baptiso atau baptisma atau bapto, yang artinya sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam air dan kemudian diangkat. Bahkan yang kedua yaitu teladan daripada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dibaptis dengan secara selam. Ada yang ngejek begini, kalau gitu, kalau mengikuti teladan Tuhan Yesus, ya pergi aja ke Yordan sana. Ya, gak apa-apa. Kita nanti rame-rame ke Yordan, bukan minta dibaptis, terus jalan-jalan sampai ke Israel. Ya, kita bareng-bareng. GBI Bukit Sion Tour Israel, gitu ya. Wah iya, saya juga berdoa kepingin, tapi juga saya kepingin sama-sama. Suatu saat ibadah minggunya di Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di sana, bahwa Tuhan Yesus yang terpenting bukanlah cara di sana, tapi bagaimana di sana untuk mendatangkan kuasa Tuhan itu terjadi. Yaitu di saat sesudah Tuhan Yesus dibaptis, diceritakan di sana langit terbuka, yaitu seperti burung merpati, tapi itu bukan burung merpati, seperti. Walaupun di sekolah minggu digambarkan burung merpati. Ya. Tapi yang jelas di sana yaitu lambang atau gambar daripada kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita melakukan keputusan yang ada hubungannya dengan Tuhan, itu mendatangkan kuasa Tuhan. Itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Yuk. Oke. Bapak Ibu, ada 3 prinsip untuk mengalami kuasa Tuhan. Ya, yang pertama di sana menemukan hatinya Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari bos, ya, bos apakah itu promosi, apakah itu ingin dapat bonus atau tambahan. Lah kita harus bagaimana menyenangkan hatinya bos, betul enggak? Lah ini banyak orang yang tidak pernah tahu bagaimana untuk menyentuh hatinya Tuhan. Kalau sudah kesentuh hatinya, ada orang bilang, wah itu kalau hati itu bagaikan pohon, buah-buahan, lek pohonnya itu digoyang, woe rutu kabeh. Bapak Ibu, mari kita ibadah ini pun bukan cuma sekedar ibadah, tapi kita akan menemukan hatinya Tuhan supaya senang. Makanya apa yang membuat Tuhan itu sangat senang? Satu, bukanlah kita mendengar firman Tuhan walaupun itu penting. Tapi yang penting di sana yaitu di saat kita memuji menyembah. Pernah saya katakan, kenapa Tuhan senang dipuji? Karena satu itu Tuhan tidak bisa lakukan. Semua Tuhan bisa lakukan, tapi berbicara pujian penyembahan Tuhan tidak bisa lakukan Tuhan Yesus. Kenapa? Dia karena paling tinggi. Mau menyembah siapa? Seorang raja tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyembah siapapun, dia membutuhkan di sana ada patihnya yang menyembah dia. Ada punggawa-punggawanya yang harus menyembah dia. Harus ada panglima-panglima, harus ada rakyat di sana yang menyembah. Tuhan juga seperti itu. Di saat kita menyembah dengan sungguh-sungguh, maka kita menemukan hatinya Tuhan. Amin. Artinya menemukan hatinya Tuhan itu menyenangkan. Rata-rata katut basa Jawane tadi. Dados manaipun Gusti niku remen. Wis, gak oleh maneh. Soale ana sing teko luar kula kok gak ngerti. Wong sing terlalu halus saya gak ngerti. Ya. Kalau saya pernah ibadah di gereja yang pakai bahasa Jawa, kalau sama istri saya pegel aku. Kok terjemah? Wong Jawa gak ngerti Jawa nih ya. Terjemah no. Ya. Tapi Bapak Ibu kembali kepada laptop tadi ya. Menemukan hatinya Tuhan. Terus yang kedua. Yuk kita sama-sama menemukan hatinya Tuhan. Yang kedua di sana. Kok gerak ya? Kok gitu? Kok lucu? Melibatkan apa tadi? Melibat dalam rancangan Allah. Bapak Ibu, GB Bukit Sion, yaitu menemukan visi jemaat yang melayani. Apa dasarnya? Ini loh, melibatkan dalam rencana Allah. Rencananya Allah apa sih? Supaya semua orang itu percaya, kembali kepada posisi semula, yaitu memiliki hubungan yang dipulihkan. Untuk itu amanat agung berkata dengan firman-Nya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah itu tidak hanya tertuju kepada gembala-gembala komsel, tidak hanya tertuju kepada para pelayan-pelayan yang secara organisasi, oh ini koordinator itu, bukan itu. Atau termasuk, Pak Gembala, bukan. Tapi kita semua. Makanya di sana, yaitu melibatkan diri. Tadi saya ngomong sama Kris, ayo Kris, libatkan dirimu Kris. Ya, terutama di multimedia ini kurang banyak. Loh, Bapak Ibu, tadi kenapa Yohanes di situ megangi kabel? Loh itu perlu loh. Perlu. Karena sih tadi siapa Kevin itu kalau kabelnya ketekuk ketarik, loh ini rawan. Kabel-kabel multimedia yang jenis ini kan rawan ketarik, di dalamnya putus, perlu juga. Loh,
Jangan sepelekan loh. Itu pelayanan. Nilainya sama. Dengan Kevin yang bawa kamera, dengan yang bawa kabel. Tadi yang lurusin, yang narik, yang mendekno supaya nggak keinjek sama Kevin. Loh, itu juga pelayanan, nilainya sama. Oh, yo gedean Pak Mis khotbah. Enggak. Nilainya sama. Yang membedakan, walaupun mungkin orang bilang saya di sini, oh itu paling besar. Kalau motivasinya nggak benar, itu nilainya lebih rendah dibanding Yohanes yang bawa kabel tadi. Atau yang aser, cuma modalnya beringis. Salam. Waduh lah pelayanan di aser itu lo gak ada modal. Lu ada yang bilang seperti itu. Kalau itu yang dinilai, maka nilai pelayanan itu rendah. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Karena rangkaian ibadah kita ini menjadi baik, itu karena semua terlibat. Pak Edi, Bu Rintoko, tadi Bu Ailing, suaranya bagus. Itu juga tergantung di ujung sana itu loh. Dewa di sana itu loh. Coba tadi Bu Rintoko suaranya kok serius bagus gitu. Tiba-tiba di-mute sama siapa? Dewa, dipencet gini. Gak metu. Makanya ada keterlibatan. Ayo Bapak Ibu yang belum terlibatkan. Bagaimana apa yang menjadi kita miliki, kita berikan untuk Tuhan. Yuk yang ketiga tadi menyelesaikan rencana Allah. Lah kita di situ Tuhan sudah mulai lakukan dan kita yang melanjutkan itu menyelesaikan. Tuhan sudah membuka tadi itu Yohanes sudah membuka jalan, tapi Yesus yang menyelesaikan. Saat ini di muka bumi kita yang menyelesaikan. Amin. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita yang akan eksekusi. Ya, sama-sama eksekusi bahwa nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini. Terus begitu berikutnya. Untuk mencapai kepenuhan kuasa Tuhan, tadi kan kuasa Tuhan. Bagaimana? Yang pertama memiliki urapan Tuhan. Apa sih itu urapan? Kita sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yaitu Matius 3:16 tadi. Yaitu ada kuasa Tuhan. Yang diterjemahkan burung merpati, yang diterjemahkan kuasa Roh Kudus turun di sana. Lah bagaimana kita hidup, kita mengerti dulu urapan. Pengertian urapan yang pertama di sana yaitu secara umum pengurapan berarti menuangkan atau kepada seorang atau sesuatu. Pengurapan itu terutama memiliki makna rohani dan konteks penggunaannya menunjukkan pentingnya urapan tersebut. Artinya Bapak Ibu ini dilambangkan bukan soal minyaknya, tapi di sana sebagai meterai. Bapak Ibu pernah menandatangani surat yang ada materainya? Pernah? Kalau Bapak Ibu menandatangani di situ, tidak boleh sembarangan. Harus hati-hati, harus mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena di sana menyangkut hukum. Materai itu tanda keputusan hukum di sana. Siapa yang melanggar ada sanksinya. Begitu pula minyak ini gambaran seperti itu. Tapi bukanlah materai itu hakim, bukan. Tapi itu tanda bahwa di segala sesuatu ada keputusan secara hukum. Orang yang diurapi di sana itu sebuah keputusan bahwa di sana ada hukumnya Tuhan, yaitu kuasa Tuhan yang dinyatakan. Makanya ada pengurapan. Yang berikutnya di situ pengertian yang lain. Urapan Tuhan adalah kemampuan supranatural yang diberikan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan tanpa kekuatan Tuhan. Butuh kekuatan Tuhan. Makanya itu kata supranatural itu sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Dan itu bisa kita kerjakan oleh karena kuasa Tuhan. Itu namanya supranatural.
yaitu yang disebut mujizat. Makanya kalau berdoa jangan minta mujizat, tapi mintalah kuasa. Karena di dalam kuasa itu ada mujizat, ada perlindungan, ada macam-macam lah di sana. Ya, jadi kuasa itu bagaikan gudang yang di dalamnya bermacam-macam. Terus berikutnya yang ketiga yaitu urapan Tuhan juga bisa diartikan sebagai lambang karya Roh Kudus yang menguduskan dan melengkapi seseorang untuk melayani Tuhan. Makanya perlu kita melayani itu dengan pengurapan Tuhan. Tanpa ada pengurapan Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita ngomong, setiap kita mesti ada masalah. Tapi kenapa kita mampu menghadapi itu? Dan kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan? Karena ada kemampuan daripada Roh Kudus. Tapi di saat kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka sering kita menyerah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena ada beberapa yang membuat pelayanan itu rasanya menguras pikiran, menguras tenaga, belum lagi difitnah. Ya. Ayo difitnah. Mosok tadi WL kok marah-marah gitu. Ya. Mau diklarifikasi sampai sekarang gak dihubung-hubungi, diklarifikasi. Mau ditanya marahnya itu bagaimana? Loh lah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita tanpa kuasa Roh Kudus bisa ngomong seperti ini. Wes ora WL-WLan. Mosok aku latihan secara maksimal. Terus sampai direwangi cuti. Loh disalahno hasilnya. Tanpa Roh Kudus kita akan menyerah di sana. Saya harap kita semua para pelayan-pelayan di sini orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga melakukan dengan secara maksimal dan menghadapi tantangan apapun tetap kuat. Sekali melayani pekerjaan Tuhan, tetap melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Oke. Mana lagi? Apa kegunaan urapan itu? Ya, kuat dalam menghadapi tantangan atau pencobaan tadi saya ceritakan. Menghadapi kadang-kadang ini yang terjadi, orang-orang yang berbuat jahat, ingin meruntuhkan, ya, menghancurkan kita. Tidak semua loh orang itu akan menyupport kita, ya. Tapi percayalah di GBI Bukit Sion tidak seperti itu. Kita saling menyupport, bergandeng tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Enggak ada istilah ini biar apa? Biar hancur ini pelayanan ini. Ini biar turun ini pelayanan ini. Itulah di tempat-tempat yang lain. Tapi di GBI Bukit Sion saya berdoa, kiranya semuanya itu dijauhkan daripada kita semua. Kita memiliki hati yang tulus untuk melayani pekerjaan Tuhan dan bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tidak ada istilah untuk kamu ini dihancurkan atau gimana. Yuk terus berikutnya di sana, lah ini tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang muncullah fitnah. Muncullah fitnah. Ya, muncullah fitnah. Fitnah itu katanya kejam kan gitu kan. Daripada pembunuhan. Gimana? Lebih kejam apa, Pak? Kadang-kadang kita sudah lakukan yang terbaik, disalah mengerti itu sudah biasa. Itu tidak bisa kita hindari. Ya, itu tidak bisa kita hindari. Terus dibenci. Ada unsur iri. Kenapa sih GBI Bukit Sion kok diberkati Tuhan, kok seperti ini? Bisa juga ada gereja-gereja yang cemburu. Ya, ada juga. Ya. Nah kita puji Tuhan, tinggal drumnya yang belum bisa dipasang karena terlalu gede, harus ditambah lagi. Kemarin nggak sempat karena hari Jumat sudah malam, ya kemarin nggak bisa nambahi. Minggu depan drumnya baru juga, ya diusahakan juga. Kalau nggak Senin Selasa AC-nya juga dipasang, walaupun mungkin nanti tunggu strumnya lagi. Karena kita akan masang listrik khusus untuk AC, karena kalau ikut di sini nggak mampu. Lah ini membuat kadang-kadang kita cemburu. Orang lain cemburu. Kenapa Bapak Ibu? Salah satu contoh, nonjolnya pilar ini kok ke dalam di
di luar rata. Ini juga waktu itu menimbulkan orang itu cemburu. Di saat kita menunjukkan rangka-rangka baru ngecor, orang ngomong gini, waduh, kata tingkat piro, sampai ini gede nih. Saya punya inisiatif dari luar nggak kelihatan, supaya nggak diomongin. Ya kalau nggak iri terus kemudian bisa benci lagi, ternyata juga muncul kan. Ya, mulai fitnah, mulai muncul, tapi puji Tuhan semuanya bisa teratasi oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Ya. Terus dan lain-lain ditambah sendiri apa yang pernah kita alami di sana. Ya, yang membuat kita tidak mampu, yang membuat kita rasanya berat. Tapi kita bisa mampu karena ada kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, yaitu memiliki perkenanan Tuhan. Apa yang dimaksud di sana? Ini setelah Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, anakku kasihi. Sekarang saya tanya, Pak Edi, kalau si Jojo dulu minta mainan, kenapa sama Pak Edi kok dibelikan? Kira-kira apa Budi? Oh, karena sayang. Betul enggak? Karena sayang. Terus kalau sudah tahu bahwa kita ini sayang, apakah supaya anak kita ini jauh daripada kita? Yang kita harapkan? Enggak? Harus yang diharapkan semakin dekat. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Apa yang kita miliki itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkenanan. Itu sebagai bonus karena kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sehingga apa yang kita miliki buatlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Pak Galuh baru dapat berkat mobil. Ya, menjadi Pak Galuh semakin sungguh-sungguh. Nanti apalagi drumnya baru. Mungkin bisa ngomong sama Yohanes, ya, tiap minggu aku aja ngedrum. Artinya di saat kita diberkati, mari kita lebih lagi, jangan sampai jauh. Ya, ada istilahnya siapa? Pak Mei. Apa yang diberikan kepada kita kan seperti mainan tadi. Jangan sampai kita membuat jauh gara-gara mainan itu. Ya. Sehingga kemarin Pak Gagat ngomong, sebelum saya dulu gitu, Pak Gagat ngomong, iya Pak, biar semakin dekat, gak semakin jauh. Iya Pak, le mainan itu konsentrasi ke mainan di Joko, ojo ngomong ngono lah Pak. Loh, tapi bener kan? Bener gak? Kalau Bu Rizka, si mainan asik dipanggil-panggil gak denger, apalagi sekarang waktunya makan ya makan, terus main HP, dipanggil gak denger, apa yang dilakukan? Dia ambil HP-nya. Yo, hati-hati, apa yang ada di dalam hati kita, yang menjadi mainan kita, yang menjadi kesukaan kita, hati-hati diambil oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan gak mau. Ya, nggak mau diambil oleh Tuhan mainan kita. Ya, yuk ini tadi, ayo multimedianya, ya, perkenanan. Ayo kita cari Tuhan berkenan. Artinya begini loh, apa yang kita miliki itu tidak membuat Tuhan itu senang. Yang membuat Tuhan itu paling senang pribadi kita yang dekat dengan Tuhan. Yang mengambil keputusan di dalam Tuhan. Apa yang kita banggakan? Rumah. Ya. Rumah. Ibu saya ngomong setelah di belakang kacor tak gede. Masa ini wis gede kok, kurang gede ditambahi. Dek murid ditambahi mana gawe kandang, apa dideleke ngarep omahe gede.
Oh kayak mana ngono iku? Tuhan tidak tertarik. Kita punya rumah sebesar apapun. Ya. Panjangnya meter, lebarnya 20 meter. Enggak tertarik Tuhan. Mobil berjejer, ada Alphard, ada apa sing orang. Iya wis kok ngono-ngono iku wis aku ngerti gak tau roh aku sing mobil sing ya, soalnya gak ono kaya iki Singosari kaya iki. Ya, durung tahu ketemu aku, ya, di situ. Tuhan tidak tertarik. Tidak tertarik. Kalau kita dihiasi dengan perhiasan yang sing bahasa Jawane ngerentep. Kalunge gede, lek mlaku iso gandul. Terus gelange akeh, lek mlaku cek iso lembean krocok. Sampai di kaki dikei, cek iso krocok. Itu yang membuat seneng adalah maling. Betul enggak? Kita ono kok diwian, tak entekno. Ya. Bukan semua pernah alami di situ. Ya, kalungnya digagrat itu. Sampai kena kuku ya di leher. Loh, sing seneng itu tiba ya malingi. Tuhan gak seneng. Ya. Yuk, sing kasih tahu sing perempuan-perempuan. Pon gawe kalung gede, anting-anting gede. Sing seneng maling. Ya. Yuk. Kenapa hati merasa benci, jengkel, marah, dendam, dan lain-lain terjadi dalam hati manusia? Nah ini yang menjadi masalah. Makanya diperlu kita memiliki pribadi yang benar. Karena kita tidak bisa menghindari tadi loh. Tadi Pak Edi bilang, ayo kita mengambil keputusan untuk kita melupakan semuanya itu. Orang yang fitnah, orang yang benci, udahlah lupakan supaya kita bisa memuji dengan bebas. Ini loh, ini gak bisa kita hindari. Kalau kita pikir ini jadi penyakit. Tadi sempat ngobrol juga sama Bu Rintoko. Waktu ada baksos, saya konsultasi karena beberapa bulan yang lalu saya ke lab, itu diabetes gak ada. Loh, ternyata kemarin diabetes ada. Mulai ngomong begini, kok bisa? Sedang aku ngomong aja, minum kopi aja, kopi pahit. Ya. Orepis pahit, kayak kopi pahit. Teh juga tawar. Mangane, aduh, tahu dipenyet dikukus dikai garam titik. Segone segowi. Lu kok malah munggah? Dokter ngomong begini. Bagaimana tidurnya Pak? Lah ini 1 minggu ini agak sedikit kurang tidur. Bagaimana pikirannya? Apa tegang? Yo, agak sedikit tegang. Karena ada satu masalah. Sebetulnya gereja ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita, termasuk khususnya saya. Tapi ujung-ujungnya juga ada sangkut pautnya, gitu loh. Makanya itu menjadi bahan pemikiran. Karena ada beberapa perangkat-perangkat itu yang datang, yang tanya lah masalah ini. Saya cukup tegang, gak bisa tidur memikirkan bagaimana jangan sampai salah saya menjawab. Posisi saya posisi dilema. Dan itu yang membuat, loh kenapa kok bisa membuat seperti itu? Ternyata orang mikir, orang gak bisa tidur, itu butuh energi. Lah di saat energi itu keluar, itu semuanya diubah menjadi gula katanya dokter ini. Jadi makanan apapun walaupun kita nggak minum gula, makanan apapun itu untuk energi itu dirubah menjadi gula. Lah di saat gula ini dibawa ke gudang, gudangnya nggak cukup, maka dibuang begitu saja sama insulin sebagai mobil boxnya yang membawa gula ini yang dibawa ke gudangnya namanya sel itu. Itu ceritanya. Lah kemudian dia ngomong begini, Pak, obat ini seperti gentong. Kalau ada yang seng yang bocor di sana,
itu untuk apa? Istilah bahasa Jawa nadai airnya. Lama-lama airnya itu bisa meluber. Bagaimana caranya supaya nggak bocor? Bukan disediakan gentong lagi, tapi harus ditembel. Ternyata yang perlu ditembel itu ini. Sama ini. Dia bilang seperti itu. Makanan juga. Ya seperti saya ceritakan tadi. Teman yang Pak Renner saat ini yang kritis. Terus ngerti diabetes dukur, tensinya dukur, mangane los. Saya tahu sendiri, makannya los nggak tahan tara. Ini loh ini. Terus kemudian gini ini ada sangkutannya dengan sini. Di saat kita mulai stres, kita memikirkan, dia bilang sampai ngomong begini, jangan terkuras dengan kita memikirkan kejahatan orang lain. Jangan sampai terkuras pikiran kita memikirkan kita nggak seneng sama orang lain. Itu yang menimbulkan gula, dia bilang seperti itu. Ya, apalagi dia bilang loro ati. Loro ati. Wolu bedodok di ati sak mini-mini sak gegem-gegem wolu. Wah, bukan bangga, dengan bangga loh. Kadang-kadang kan bangga. Wah, gel aku nang Pak Eli. Wah, gel wolu rasane. Pak Eli buat kecewa, wah gel wolu. Lu bangga ngono lho. Wong menimbulkan penyakit kok bangga. Wis labah Pak Eli berbuat apa wis sakar-karepe. Bukan enggak mau tahu, bukan. Mari kita lepaskan di sana. Supaya kita sendiri tidak mengalami hal yang buruk. Oke, terus. Ya, ini. Karena tidak mengerti prinsip perkenanan Tuhan. Kenapa kita mengalami seperti itu? Karena tidak mengerti prinsip perkenanan Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Bukan melihat kepintaran kita. Bukan melihat kehebatan kita. Tapi melihat hati kita. Perkenanan Tuhan. Yuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita terus bersungguh-sungguh bagaimana kita mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Sebagai gembala komsel kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai gembala komsel. Kita yang koordinator kita lakukan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan berikan. Kita yang diberikan kepercayaan untuk melayani pekerjaan Tuhan di bidang apapun. Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga perkenanan itu terjadi. Yuk terus berikutnya. Ya, perkenanan Tuhan itu posisi hati yang sesuai dengan firman. Atau firman Tuhan artinya hidup kita harus benar. Ya. Nah, kebenaran ini tidak menurut kebenaran manusia loh ya, kebenaran Tuhan. Kalau kita dikecewakan, kita pegel, bener gak menurut dunia? Bener gak? Menurut dunia bener gak? Bener. Wong dikecewakan pegel, malah firman dunia ngomong mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Lek dikaplok pipi kanan keluar boding. Ya. Iku sing bener. Supaya tahu, supaya takut. Tapi di hadapan Tuhan ternyata beda. Ya, kebenaran di dalam Tuhan itu yang kita tegakkan. Oke, terus yang mewujudkan dari kuasa Tuhan di sana. Matius 16, 18, 19, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Nah ini seterusnya di saat Tuhan Yesus kemudian mulai mencari murid-murid di sana, ketemu murid-murid di sana, dan kemudian dinyatakan kepada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaahku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Diberikan itu istilah lain itu kuasa. Ya, kuasa diberikan itu kuasa. Contoh, di saat kita tidak bisa mengambil contoh itu kalau di desa itu ada program PTSL, ya ini contohnya sertifikat yang secara umum itu. Kemudian kan
atas nama orang itu sendiri yang harus ngambil. Tapi orang itu kalau nggak bisa mengambil, diwakilkan, tapi harus ada surat kuasa. Contoh adik nggak mungkin bisa ngambil. Karena apa? Di Sumatera. Makanya perlu surat kuasa. Artinya kehadiran surat kuasa itu sama. Makanya di saat kita diberi kuasa Tuhan, kita sama dengan Tuhan. Artinya begini loh, bukan kita sama itu diidentikan kita bagaimanapun juga masih di bawahnya Tuhan. Artinya kita memiliki otoritas yang sama di sana. Ada kuasa yang sama. Kalau Tuhan Yesus melakukan, lah di sana diberikan di situ kunci. Itu juga salah satunya berbicara kuasa. Kuasa itu menaungi semuanya. Kalau di bahasa Inggris itu kunci itu ada tambahnya S. Keys, kunci. Artinya kita diberikan kuasa-kuasa. Artinya kuasa-kuasa untuk menghadapi peperangan, kuasa-kuasa menghadapi tipu daya si jahat, kita diberikan kemampuan di sana. Ya, terus untuk itu orang percaya harus yakin kuasa yang dimilikinya untuk mendemonstrasikan kuasa itu di dalam dunia ini, yaitu untuk tujuan menggenapi rencana, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan sampai anak-anak Tuhan memunculkan sesuatu yang melemahkan Tuhan. Malah wong Kristen gak iso apa-apa. Suatu saat bersama dengan panitia selamatan dusun, waktu ngambil cairnya proposal, saya juga di Sidana. Saya masuk di dalam satu perusahaan yang ada di Toyomarto. Ternyata pemiliknya orang Kristen, ya, orang Kristen, lagi sakit, dia sakit gitu. Terus yang ketua panitianya ikut gini, iki tugas sampean Pak Mis, dungakno Pak Mis, cek sehat, dungakno. Nah, mulai sembuh nek kono, proposal tahun depan mau biasanya ngekei 500, iso dadi 2 juta. Mereka harus percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang lebih besar. Amin. Jadi kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan di sana. Kuasa Tuhan. Apa yang kita doakan itu terjadi di sana. Bukan karena unsur ada nama embel-embelnya secara organisasi, enggak, kita semua. Ya. Saya tidak pernah mendoakan Bu Haji ulang tahun. Saya kalah dengan Bu Umar mendoakan Bu Haji ulang tahun. Loh, memiliki kuasa yang sama. Bapak Ibu, saya nggak pernah driver Grab datang ke saya, Pak, dungakno enggak, ke Bu Umar, sudah mau pergi balik, Bu, aku dungakno sisik, Bu, dungakno, supaya ada perlindungan Tuhan, kan pekerjaanku di jalan seperti ini. Bapak Ibu memiliki kuasa yang sama. Amin. Memiliki kuasa yang sama. Perlu didemonstrasikan. Kayaknya ini yang terakhir. Kayaknya mana? Ini dia. Habis. Yang tadi itu. Lah ini yang sering kita orang-orang percaya tidak pede untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Enggak percaya diri. Mari Bapak Ibu, kita orang-orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan, mari kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Amin. Dengan cara bagaimana tadi? Caranya bagaimana tadi? Kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Yang terakhir perkenanan hati Tuhan. Terus apa lagi tadi? Masuk di dalam rencananya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayo kita sama-sama hidup sehingga hidup kita selalu aman. Amin. Dan semakin sungguh-sungguh, semakin cinta Tuhan. Ya, kita yang diberkati bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tapi kita semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau gereja kita diberkati, luar biasa, membuat kita lebih lagi, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan, walaupun agak sulit, ya, bingung, gara-gara handset, bingung gitu. Karena penyesuaian kan, ya, penyesuaian. Ya kalau sudah pemain musik sudah
berapa kali, yang WL mungkin baru pertama kali pakai gini, Pak Edi ngomong, kok gini, kok gini. Penyesuaian, ya. Ternyata mengalami peningkatan itu juga penyesuaian. Penyesuaian Bapak Ibu. Di saat mulai streaming saya diwanti-wanti sama Yohanes, jangan sampai lek khotbah iku nyebut nama orang kecuali di jemaat di sini. Nama orang yang itu bisa nanti ada yang ngambil diedit, ya diedit, ngomong A bisa jadi B, jadi masalah. Semua belajar, termasuk saya semua belajar. Bapak Ibu, yang jelas kita tetap semangat untuk kita masuk di dalam kuasa Tuhan dan dipercayakan lebih lagi. Yuk kita bangkit berdiri, memain musik. Percayalah ada kuasa Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan itu sudah memenuhi atas kehidupan kita.